Halo, jumpa lagi dengan saya Anson Tavilus. Kita lanjutkan part yang kedua untuk Automated Material Handling. Di part yang kedua ini kita akan fokus ke storage system. Nah, seperti yang sudah saya singgung di video yang pertama bahwa storage adalah terkait dengan penyimpanan, penyimpanan barang, entah itu material ataupun produk jadi ataupun barang pendukung lainnya, ya, dimana fokus dari storage system ini bukan hanya menyimpan pada waktu yang diperlukan, tapi juga mengambil. Ya. Jadi ada dua touch point utama, yaitu store materials dan juga permit access when required. Ya. Kita harus mempermudah semaksimal mungkin storage system kita supaya mudah ditaruh, mudah juga diambil ketika kita butuh. Nah, material apa saja yang biasanya disimpan di dalam factory? Bukan hanya raw material untuk membuat produk ataupun produk jadi, ya. Jadi ada banyak material-material pendukung lainnya yang juga di dalam storage system ini harus dipertimbangkan. Tentu saja ada raw material, ya. Lalu ada juga purchase part, jadi part-part yang tidak kita produksi tapi kita beli untuk nanti di assembly, ya, seperti baut dan lain sebagainya. Lalu ada juga work in process, finished product for sure, lalu product rework, dan juga scrap yang masih perlu disimpan untuk di rework, ya. Ataupun waste product, itu juga perlu disimpan, entah nanti harus dibuang ataupun akan diolah kembali. Lalu tool untuk setiap mesin yang kita gunakan, itu juga perlu disimpan dan diakses. Lalu spare part dari mesin-mesin, office supplies, dan juga berbagai arsip-arsip pendukung, yang tentunya dalam storage system juga perlu kita pikirkan supaya mudah disimpan dan mudah diakses. Nah, mirip seperti pada material transport system tadi, di mana kita punya performance measure. Nah, pada storage system juga kita punya performance measure, ya, yang merupakan goals yang mesti kita tuju nih untuk sebuah storage system yang baik. Hanya saja memang ada beberapa yang berbeda, ya, karena karakteristik dari material transport untuk memindahkan, sedangkan storage system untuk menyimpan dan mengeluarkan. Ada 6 performance measure yang inti, yang utama yang harus dipikirkan. Yang pertama adalah storage capacity. Ya, storage capacity ini tidak boleh berlebihan, tapi juga tidak boleh berkekurangan. Ya. Maka harus disesuaikan dengan apa yang mau kita contain di dalam storage system tersebut dan berapa banyak yang diperlukan, ya. Bisa dalam volumetric ataupun number of compartment. Misalnya, kalau kita lihat yang bawah ini, bisa kita hitung dari berapa volumetriknya dari kapasitas ini. Bisa juga kita hitung dari misalnya kompartemennya itu dalam ukuran palet, ya. Nah, berapa palet nih yang bisa ditaruh di rak ini? Maka kapasitasnya dalam satuan palet, bisa juga dalam satuan volume. Lalu yang kedua adalah density, kerapatan, ya, kerapatan dari storage system. Terkadang storage capacity dan storage density itu berbeda. Storage density berkaitan dengan apakah kita bisa memanfaatkan volume yang ada itu semaksimal mungkin atau tidak. Kadang ada yang volume storage capacity-nya itu besar, tapi yang digunakan hanya bisa sedikit, karena kebanyakan kepotong untuk misalnya jalan untuk akses, kepotong untuk rangka-rangka pendukung dari storage system tersebut, dan lain sebagainya. Ya, maka kita juga harus pastikan storage system kita bukan cuma luasnya aja yang besar, tapi dia punya density yang cukup baik, supaya kita bisa contain more capacity. Lalu yang ketiga adalah accessibility. Accessibility adalah kemampuan storage system ini untuk bisa diakses dengan mudah. Ingat tadi storage system itu harus mudah nyimpennya, mudah juga ngambilnya. Density dan accessibility seringkali merupakan trade-off. Kalau density-nya semakin baik, maka accessibility-nya biasanya akan semakin sulit. Semakin padat, maka akan semakin susah kita mengaksesnya, khususnya bagian dalam-dalam. Sebaliknya, kalau accessibility-nya semakin baik, maka kita perlu density-nya kita kurangin, supaya punya akses yang lebih baik untuk mengambil dari setiap rak yang ada. Lalu yang keempat adalah throughput. Throughput ini adalah berapa banyak yang bisa kita simpan ataupun yang bisa kita keluarkan dalam satu waktu tertentu. Ini juga berkaitan erat, ya, dengan accessibility. Ya, semakin
susah aksesnya, maka throughputnya kemungkinan akan semakin rendah. Ya, karena susah untuk kita masukin, susah juga untuk kita ngeluarin. Ya, akan impact ke waktu yang diperlukan. Nah, selanjutnya utilization. Ya, utilization adalah seberapa banyak yang bisa kita gunakan. Ya, terkadang kita punya kapasiti yang besar, tapi utilisasinya rendah. Ya, di situ ada cost waste yang kita lakukan. Maka kita harus pastikan juga storage system kita punya utilization yang baik. Dan selanjutnya adalah availability atau reliability. Ya, ini adalah proportion of time or space that the system is capable of operating. Nah, untuk yang 5 dan 6 ini biasanya berkaitan erat dengan yang automated system. Ya. Kalau kita bicara utilisasi, dari waktu yang ada, berapa yang bisa digunakan. Ya, sedangkan untuk availability atau reliability, dari waktu atau space yang ada, berapa yang bisa benar-benar beroperasi. Ya, jangan-jangan misalnya ketika kita punya storage system yang terotomasi, tapi ada beberapa rak yang nggak bisa dijangkau karena misalnya programnya ada bugs misalnya. Ataupun kalau kita misalnya nanti pakai yang namanya ASRS, ada kerusakan pada aktuatornya sehingga tidak bisa mencapai pada rak-rak tertentu. Nah, itu terkait dengan availability atau reliability. Ya, jadi 6 performance measure ini yang harus kita pastikan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk bisa mencapai goals dari storage system yang efektif dan efisien. Nah, terkait dengan storage system, sebelum kita bahas equipment apa saja, ada baiknya kita memahami dulu untuk location strategisnya. Nah, dalam storage system, ada 3 strategi yang sangat umum digunakan, di mana ini juga kalian akan pelajari kembali di PTLF ya, karena berkaitan erat dengan PTLF. Ada randomized storage, ada dedicated storage, dan juga class-based storage, di mana ketiga strategi ini berbeda dari cara kita menyimpan ataupun mengeluarkan benda dari storage, apapun itu ya, material ataupun produk jadi, atau WIP, dan lain sebagainya. Nah, pada randomized storage, strateginya adalah kita punya sebuah gudang penyimpanan. Kita akan simpan ya, setiap part yang perlu kita simpan itu secara random di shortest atau di lokasi yang terdekat yang available, tanpa memperhatikan area-area. Tidak ada area untuk part A, tidak ada area untuk part B, tidak ada area untuk part C, dan seterusnya. Semuanya akan disimpan secara random pada jarak terdekat, yang paling dekat sama pintu aja dia taruh yang available. Itu randomized storage ya, dimana strategi ini aneh, ini akan memaksimasi kecepatan kita menyimpan, tapi akan mengurangi kecepatan kita untuk mengambil, karena tadi random, kita akan kesulitan ngambil produk yang mana. Itu yang randomized. Lalu ada juga yang dedicated. Kalau yang dedicated itu kebalikannya, dimana kita punya strategi penyimpanan berdasarkan rak-rak yang posisinya sudah fix. Misalnya ini untuk part A, itu di area sini, part B di area sini, part C di area sini. Nah, pada umumnya prinsipnya adalah barang yang paling banyak keluar masuk, paling sering keluar masuk, itu harus ditempatkan di posisi yang terdekat dengan pintu. Supaya untuk memaksimasi waktu untuk kita melakukan material handling. Kalau misalnya barang yang paling sering keluar masuk kita taruh paling jauh, maka total cost atau total waktu yang dibutuhkan untuk storage system kita akan cenderung lama. Itu jadi prinsip utama dedicated storage ya. Tapi dia punya lokasi rak yang fix. Yang ketiga ada class-based storage. Class-based storage ini itu merupakan strategi compromise dari nomor 1 dan 2. Ya, gabungan untuk saling meniadakan kekurangan dari masing-masing. Dimana class-based storage ini, kita menyimpan benda berdasarkan kelasnya. Jadi tidak dedicated berdasarkan partnya. Ya, tidak juga secara random. Class-based ini, biasanya setiap kelas ini punya part yang berbeda-beda. Tapi kita susun berdasarkan tadi misalnya, yang paling sering keluar masuk misalnya ada part A, B, C.
Yang agak jarang keluar masuk, part D dan juga F. Nah, yang jarang banget keluar masuk itu part Z misalnya, part I misalnya, lalu ada juga part H misalnya. Mereka-mereka ini dikelompokkan. Nah, tapi di dalam kelompok tersebut bebas ya. Misalnya di dalam cluster yang satu. Yang A, B, dan C boleh digabung, boleh dicampur. Ya. Kombinasinya bebas. Mirip seperti strategi randomize. Kalau misalnya kita pengen total space yang lebih rendah, biasanya kita gunakan randomized storage. Kalau kita mau punya throughput berupa waktu, efisiensi dalam memasukkan dan mengeluarkan benda dari storage sistemnya, maka kita bisa gunakan dedicated storage, ataupun kita bisa gunakan class base untuk mengkompromis kelemahan masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode storaging ya, metode storage system, termasuk equipment di dalamnya. Untuk memahami yang automatednya, kita mulai dulu juga dari yang conventional storage ya. Dan yang paling simple, kita tumpuk, namanya bulk storage. Ya, kita tumpuk dusnya. Ya, di dalam satu unit load tertentu, prinsip unit load tetap kita gunakan ya. Karena tadi keunggulan-keunggulannya sudah saya jelaskan. Itu bulk storage. Lalu, lebih advance dari bulk storage, sudah menggunakan rack supaya mempermudah dalam mengambil maupun meletakkan. Ya, ada berbagai macam tipe rack untuk kalian ketahui ya. Ada yang pallet rack, di mana rack ini biasanya untuk menyimpan berbagai jenis palet, sehingga mempermudah kita. Nggak perlu lagi proses loading unloading setiap kali kita mau masukin ke rack. Nggak perlu kita pindahkan dus-dusnya keluar dari paletnya. Sama paletnya kita masukin semua ya. Akan sangat lebih efisien. Ada juga yang bentuknya cantilever rack ya, atau biasa disebut juga dengan rak menggantung, di mana ini biasa untuk produk-produk ataupun part-part yang berbentuk silinder memanjang, yang cara meletakkannya itu kita taruh secara menggantung. Ya, maka disebut cantilever rack. Lalu selanjutnya ada portable rack, jadi berupa rack seperti ini. Tapi dia itu bersifat portable, kita bisa lepas pasang ya. Ketika kita butuh 3 level vertikal, kita pasang 3 level. Ketika nggak butuh, kita pasang 2 level, dan seterusnya. Ya, sehingga dibandingkan dengan jenis-jenis rack yang lain, portable rack ini sangat fleksibel dalam pemanfaatan ruang. Ketika misalnya lagi nggak banyak yang disimpan, kita bisa manfaatkan ruangnya untuk keperluan lain. Selanjutnya ada drive-thru rack. Ya, drive-thru rack ini adalah rack yang memanfaatkan ruang yang cukup besar, ya, tanpa harus punya aksesibilitas yang baik, tapi mudah untuk diambil. Ya, kenapa? Karena di sini, kalau kalian perhatikan ya, kita memanfaatkan bidang miring dan juga roller conveyor manual. Dampaknya apa? Ketika kita simpan benda baru, palet baru atau dus baru di sini, yang lama itu, yang belakangnya ini akan terdorong ke belakang ya. Sebaliknya, ketika kita mau mengambil, ya, karena dia itu roller conveyor dan bidang miring, ketika kita ambil palet yang paling ujung, maka palet belakangnya ini akan tergeser, karena adanya bidang miring dan roller conveyor akan tergeser ke depan, sehingga akan lebih mudah diambil. Itulah kenapa disebut dengan drive-thru rack, karena dia akan bergeser. Lalu yang kelima adalah flow-through rack. Ya, flow-through rack ini adalah biasanya untuk penyimpanan sementara ketika kita memindahkan dari satu station ke station lain. Bisa untuk produk jadi, bisa untuk material, bisa juga untuk work in process. Ya, biasanya misalnya ini station 1, ya, lalu kita mau pindahkan ke station 2, tapi dia itu ada penyimpanan sementara dulu. Misalnya dia punya penyimpanan WIP atau material lainnya. Kita gunakan flow-through rack, sehingga kita nggak perlu lagi. Jadi flow-through rack ini bisa mengkombinasikan antara storage system dengan material handling system, sehingga nggak perlu lagi ada yang memindahkan dari stasiun 1 ke 2. Ya, biar nanti storage systemnya yang memindahkan. Itulah powerful-nya flow-through rack, tapi memang terbatas ya. Pada perpindahan yang pendek saja, dan untuk benda-benda tertentu saja. Nah, selanjutnya, selain sistem rack, ada juga shelving and bins. Ini biasa untuk benda-benda yang kecil, yang tidak ditempatkan dalam bentuk palet dan lain sebagainya. Bendanya lebih ke unit load-nya yang kecil-kecil.
Keunggulan dari shelving and bins adalah penyimpanan yang mudah, pemanfaatan ruang yang efektif, tapi kelemahannya memang penjangkauannya kadang susah untuk melihat isi dalamnya, sehingga mungkin biasanya kita bisa tempelkan stiker di sini karena not clearly visible. Bisa juga sih sebenarnya ini kita pakai sesuatu yang visible, tapi mungkin lebih mahal jatuhnya ya kalau kita pakai akrilik dan sebagainya. Maka mostly masih menggunakan plastik, biasanya ABS atau PP gitu ya, sehingga pengadaannya lebih murah. Tapi dia jadinya berwarna-warni begitu ya. Biasanya warna juga bisa menjadi mempermudah kita mengidentifikasi apa isi di dalamnya. Ada juga drawer storage ya. Drawer storage ini dia keunggulannya bisa ditutup buka tutup sehingga bisa menjaga kualitas isinya. Aksesibilitasnya juga bagus, itu bisa diakses dengan mudah, tapi memang ada satu tahapan tambahan yaitu harus membuka tutup. Ya, biasanya untuk benda-benda yang memang harus di-contain, jangan sampai dia berdebu, jangan sampai dia terpapar oleh lingkungan secara sering gitu ya. Tapi konsekuensinya adalah kita harus melakukan proses buka tutup setiap kali kita mau ambil. Nah, itu tadi beberapa metode conventional storage yang sering digunakan di dalam industri. Selanjutnya kita masuk ke yang automated storage. Ya, automated storage ini variasinya nggak sebanyak pada material transport pada video yang pertama ya. Material automated storage ini tujuannya yang pasti untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas proses storage system yang tadi saya bilang ya, menyimpan benda dan juga mengeluarkan benda saat dibutuhkan pada skala yang besar ya. Saya katakan pada skala yang besar karena biasanya untuk skala industri yang kecil memang pengadaan automated storage ini tidak menguntungkan dari segi investment cost dibandingkan dengan benefitnya. Nah, untuk automated storage system ada dua tipe yang paling sering digunakan dalam industri. Yang pertama adalah automated storage and retrieval system, dan yang kedua adalah carousel storage system. Nah, perbedaan dari keduanya adalah dari prinsip kerja dan juga pergerakannya, di mana ASRS ini pergerakannya mostly linear ya, terhadap sumbu X, Y, dan juga Z. Sedangkan carousel storage system ini pergerakannya adalah rotary. Nanti kita akan lihat ya perbedaannya dari masing-masing. Tujuan dari melakukan atau mengadakan automated storage ini rasanya semuanya positif ya. Secara umum bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas storage system kita, baik itu efisiensi ruang, efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan lain sebagainya. Lalu juga bisa meningkatkan stock rotation gitu ya, meningkatkan customer service, meningkatkan throughput, dan lain sebagainya. Kita bahas dulu yang pertama ya, ASRS. Nah, bagaimana cara kerja ASRS? Jadi ASRS ini merupakan sebuah storage system terintegrasi ya. Jadi di dalam ASRS sendiri sudah terdapat storage-nya ya, rangka-rangka storage-nya, dan dia juga sudah terdapat material handling untuk memindahkan ya dari yang namanya deposit box di sini, deposit place ya, masuk ke dalam storage dan juga mengeluarkan dari storage ke deposit sini untuk dialirkan ke tujuan selanjutnya. Seperti yang saya bilang bahwa prinsip kerja ASRS adalah menggunakan pergerakan yang linear terhadap sumbu X, Y, dan juga Z. Ya, di mana sumbu Z di sini fungsinya adalah untuk pick and place ya, untuk menaruh benda ke dalam storage ataupun mengeluarkan benda keluar dari storage. Itu fungsi dari Z axis, sedangkan Y axis untuk pergerakan vertikal dan X axis untuk pergerakan rotational. Ya, ketika ada pergerakan, maka kita pastikan bahwa ada drive system atau ada aktuator ya yang bisa menggerakkan terhadap sumbu X, Y, dan juga Z. Dimana di sini kita bisa gunakan motor listrik biasanya ya. Oke, kalau kalian mau lihat miniaturnya, ada salah satu anak skripsi saya dulu mengembangkan miniatur ASRS, bisa dilihat di lab otomasi untuk kalian coba ya, dimana ASRS tersebut sudah menggunakan input command ya, menggunakan RFID card. Kalian bisa pelajari nanti di praktikum juga. Nah, berikut merupakan main parts dari ASRS ya, dimana yang pasti dia punya storage structure ya, seperti yang saya bilang, susunan rak-nya ya, dimana susunan rak-nya ini akan berkaitan erat dengan bagaimana kita memprogram
ASRS-nya, mesinnya. Karena program dari mesinnya ini biasanya akan bermain koordinat berdasarkan storage structure-nya. Lalu yang kedua pasti ada mesinnya ya. Mesin tadi termasuk yang melakukan pergerakan sumbu X, Y, dan juga Z untuk meletakkan ataupun mengambil benda kerja. Lalu yang ketiga adalah control system ataupun computer systemnya sebagai otaknya untuk menggerakkan ASRS ini. Kapan harus ngambil, kapan harus meletakkan, kapan harus bergerak dan tidak, dan lain seterusnya. Lalu yang keempat adalah storage module atau biasanya disebut dengan unit load-nya ya. Apakah diletakkan di dalam storage dalam bentuk palet, tote pen, tote box, apapun itu, disesuaikan dengan karakteristik proses penyimpanannya. Dan yang terakhir adalah yang namanya pick up and deposit station. Kenapa disebut pick up and deposit? Karena di titik inilah, di area sinilah, mesin akan mengambil storage module untuk diletakkan ke storage, atau sebaliknya, mesin akan mengambil storage module dari storage structure untuk ditaruh di pick up and deposit station. Oke, nanti selanjutnya entah itu operator manual ataupun ada conveyor atau sistem lainnya akan menggerakkan benda yang dikeluarkan ini ke sistem selanjutnya. Ya, jadi ada 5 komponen utama dari ASRS yang kita sudah tahu ya sekarang fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe dari ASRS. Ada 6 tipe ya. Yang pertama yang paling banyak digunakan adalah unit load ASRS, di mana unit load ASRS ini menyimpan dan juga mengambil benda kerja yang akan disimpan ataupun diambil itu dalam bentuk unit load-nya. Entah itu palet, tote box, tote pen, dan lain sebagainya. Ini yang paling banyak di industri ya. Lalu selanjutnya ada deep line ASRS. Nah, keunggulan dari deep line ASRS ini adalah kita bisa menggunakan satu mesin untuk menggunakan berbagai layer dari rack. Ya, misalnya ini kita lihat ya, di bagian ini mesin ASRS-nya, kita punya dua layer storage di kanan, di kirinya kita punya 4 layer storage. Karena bicaranya di plan, maka kita bisa menyimpan storage-nya dengan sebuah mesin, tapi untuk berbagai layer, nggak cuma satu di kiri, satu di kanan. Itu yang dimaksud dengan di plan. Ya, tapi konsekuensinya pergerakan dari ASRS, programming dari ASRS ini lebih kompleks ya, karena tidak hanya satu layer rack di kanan, satu layer rack di kiri, tapi ada berbagai layer yang berarti pemrogramannya akan semakin kompleks terhadap sumbu Y, X, dan juga Z-nya. Selanjutnya yang ketiga adalah mini load ASRS. Ini adalah istilah untuk ASRS untuk load yang lebih relatif untuk benda-benda yang kecil, biasanya untuk tools atau untuk part-part seperti baut dan lain sebagainya. Tapi kurang lebih prinsip kerjanya sama seperti unit load ASRS. Selanjutnya yang keempat adalah man on board ASRS. Ini adalah ASRS yang masih berkombinasi dengan tenaga manusia gitu, di mana manusia nanti akan masuk ke dalam mesin ASRS-nya. Mesin ASRS bisa bergerak terhadap sumbu X dan juga Y, sedangkan yang untuk meletakkan benda ataupun parts di dalam storage structure-nya adalah manusia itu sendiri. Manusia juga biasanya bisa melakukan pergerakan secara manual, kontrol secara manual di dalam ruangan di sini. Biasanya ada juga kontrol untuk pergerakan manual sumbu X dan juga Y, ataupun kadang bisa juga Z gitu ya, untuk manusia mengarahkan dirinya di dalam mesin ASRS tersebut. Nah, selanjutnya yang kelima adalah automated item retrieval system. Ya, di mana ini adalah sebuah sistem ASRS di mana si storage structure-nya itu bisa mengeluarkan bendanya, bisa mendorong bendanya keluar. Ya, jadi agak sedikit berbeda cara kerjanya dengan ASRS pada umumnya yang lain ya, di mana tadi ada pergerakan mesinnya bergerak terhadap sumbu X, Y, dan juga Z, di mana Z untuk melakukan pergerakan loading unloading. Sedangkan di sini yang kelima ini benda kerjanya itu akan di loading dan juga unloading oleh si storage structure-nya, bukan oleh si mesinnya. Contohnya paling mudah terlihat pada vending machine yang biasa kita gunakan ya, di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah Vertical Lift Storage Modules atau VLSM, di mana
Ini merupakan salah satu jenis ASRS yang prinsip kerjanya kurang lebih sama, tapi dia penempatan storage modulnya mostly adalah dalam bidang vertikal. Jadi horizontalnya mungkin hanya 1-2 layer doang. Ya, sedangkan dia vertikalnya yang cukup panjang ya. Oke, sehingga dia pergerakan maksimalnya juga terhadap sumbu Y vertikal. Sumbu X-nya paling terbatas hanya saat loading unloading saja ke pickup and deposit box. Selanjutnya adalah carousel storage system. Seperti yang sudah saya sempat singgung tadi, perbedaan dari ASRS dengan carousel adalah pada carousel, ya, pergerakan dari storage systemnya adalah secara rotational. Ya, dimana kalau kita lihat bentuknya seperti carousel ya. Tapi kalau carousel manual itu kita putar ya secara manual. Kalau di sini kita sudah menggunakan driving system ya, menggunakan motor listrik dengan transmisi tertentu. Ini contohnya menggunakan gear dan juga jari-jari untuk memutar ya, memutar semua rak, baik itu secara horizontal. Ini kita lihat ya putarannya secara horizontal. Baik itu secara vertikal. Dari posisi drive systemnya ada juga yang berbentuk overhead system. Ada yang floor mounted system. Kalau overhead system itu perputarannya itu ada di bagian atas ya, dan dia jadinya carouselnya menggantung. Sedangkan untuk yang floor mounted system dia contohnya seperti ini ya. Drive systemnya itu ada di bagian bawah, tidak menggantung di atas. Oke, berikut klasifikasi dari carousel. Bisa dilihat ya, yang horizontal, yang vertikal saya tadi sudah jelaskan sedikit. Yang vertikal ini biasanya untuk benda-benda yang kecil, tapi dia pemanfaatan ruangnya akan sangat efisien karena dia ditumpuk ke atas. Karena kita tahu biaya numpuk ke atas sama ke samping, ketika kita bicara peralatan ke samping, investment untuk lahannya lebih mahal ya, daripada kita ke atas. Makanya kalau kita bicara gudang juga banyak gudang yang memanfaatkan ruang ke atas sekarang. Oke, sedangkan yang horizontal memanfaatkan ruang ke samping ya, sesuai dengan kebutuhan. Keterbatasan dari vertical carousel memang secara ruang 2 dimensi, pemanfaatan lahan lebih efisien, tapi di satu sisi dia itu motornya harus kuat menopang juga untuk semua benda, karena dia akan ada gravitasi yang mendorong ke bawah ya. Sehingga untuk benda-benda yang besar-besar rasanya cukup sulit pakai vertical carousel. Lalu kalau dari segi powered atau non-powered, ada yang manual carousel yang harus diputar secara manual. Ada juga yang automated carousel. Ya. Untuk yang automated carousel ini biasanya kita hanya perlu input benda yang mana yang mau kita ambil. Si automated carousel ini akan mencari posisinya secara otomatis. Begitu juga ketika kita mau naruh, kita tinggal input mau taruh di mana. Biar nanti automated carousel yang menentukan dia harus bagaimana carousel ini akan bergerak. Oke, ini contohnya juga bisa dilakukan kombinasi antara ASRS dengan carousel ya. Kita lihat untuk menyimpan sebuah benda. Nah, di sini ada yang membaca. Ada automated identification data capture system dengan sistem barcode, sehingga dia tahu tanpa manusia berpikir, dia tahu kemana produk ini harus diletakkan, di rak yang mana. Ya, di sini ada vertical ASRS yang bergerak naik turun, dan di sini ada carousel yang nanti bisa berputar secara horizontal. Oke, itu tadi dua tipe dari storage system yang terotomasi. Semoga bisa dipahami dan silahkan diterapkan nanti ya dalam sistem manufaktur kita, mana yang paling tepat, bagaimana cara mereka berfungsi. Selanjutnya ini juga ada sedikit engineering analysis dari storage system. Sekali lagi saya nggak bahas banyak karena ada banyak di buku, tapi beberapa yang penting saja. Ya, misalnya cara kita menghitung ASRS throughput. Ya, throughput adalah berapa yang bisa keluar masuk dari sebuah sistem storage dalam satuan waktu tertentu. Diasumsikan bahwa dalam sistem ASRS ini, itu semua storage itu punya kemungkinan yang sama untuk ditaruh ya. Nah, maka karena semua punya peluang yang sama, maka jaraknya itu diasumsikan ada di titik tengah sini. Ya, lalu untuk kecepatan vertikal dan juga horizontal itu diasumsikan juga sama. Nah, berikut cara menghitung cycle time-nya. Ya, berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan single command untuk pergerakan ASRS.
Ya, 2 dikali max, dicari maksimum pergerakan antara vertikal dan juga horizontal. Karena tadi pergerakannya itu berbarengan, maka kita cari waktu maksimumnya, ya, bukan ditambahkan. Lalu dikalikan 2, karena dia bergerak bolak-balik. Lalu ditambahkan dengan 2 dikali T, PD, di mana T, PD adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan proses penyimpanan dan juga pengeluaran. Itu untuk yang single command. Nah, untuk beberapa ASRS, dia mungkin saja melakukan double command. Misalnya dia meletakkan sesuatu di titik tengah, lalu dia mengambil sesuatu di titik yang satunya, lalu dia balik ke pick up and deposit box. Nah, untuk yang dual command, ini rumusnya agak sedikit berbeda ya. 2 dikali max. Nah, ini jadi 0,75, bukan lagi setengah. Kenapa? Karena dia punya dual command ya. Dia akan berhenti di titik sini. Nah, lalu anggaplah semuanya punya kesempatan yang sama, maka dia punya kesempatan yang sama untuk ke semua titik. Maka dia ambil titik, bisa titik sini, bisa titik sini, bisa titik sini. Dia ambilnya titik sini ya. Maka akan ditambahkan setengah plus seperempat L, 0,75 L. Waktu untuk pick up and depositnya, karena dual command ada 4 kali ya. Dia ambil di pick up and deposit, taruh di sini, ambil di sini, balik lagi ke pick up and deposit untuk naruh. Jadi ada 4 kali proses. Oke, singkat cerita, ketika kita sudah dapat cycle time-nya, kita bisa menghitung berapa sih throughput-nya ketika kita punya berbagai command yang single maupun yang dual command. Dari situ kita bisa mendapatkan kira-kira berapa throughput dari storage system yang kita miliki. Apakah sudah cukup atau belum? Apakah kita perlu membuat struktur yang baru atau tidak? Selanjutnya terkait carousel ya. Untuk carousel beberapa perhitungan yang penting, kita bisa menghitung circumference atau keliling dari carouselnya ya dengan cara 2 dikali L dikurangin W. W itu adalah jarak dari sini ke sini, sini ke sini. Oke, sehingga kita dapat dari titik sini ke titik sini. Lalu kita tambahkan dengan Pi kali W ya untuk mendapatkan si keliling lingkaran 2 ini. Lalu untuk area spacing ya untuk jarak dari titik sini ke sini. Oke, kita dapatkan dari rumus berikut. Selanjutnya kita juga bisa menghitung throughput dari carousel ya. Dengan cara menghitung pertama-tama hitung cycle time dulu. Tapi di sini asumsinya adalah pergerakan dari carouselnya ini berputar ya dan bisa bidirectional. Bidirectional itu bisa clockwise maupun counterclockwise. Nah, dari sini kita bisa menghitung cycle time-nya. Cycle time-nya dihitung dengan cara menghitung waktu untuk pick up and deposit seperti biasa untuk ngambil dan juga naruh, ditambah dengan waktu untuk bergerak. Nah, diasumsikanlah bahwa jika semua storage di sini punya kesempatan yang sama untuk dipilih, perhitungan dari panjang ya dari jarak menuju ke sini, menuju ke loading unloading adalah C/4. Ya, jadi kalau misalnya semua punya kesempatan yang sama untuk masuk ke sini, kalau misalnya carousel tidak bidirectional, maka akan C/2 ya. Maka akan titik ini yang jadi acuan kan ya, C/2. Nah, tapi singkat cerita karena dia bidirectional, dia akan mencari jarak terdekat. Misalnya kalau kita mau ambil dari sini, dia nggak perlu mutar ke sini. Dia bisa cari titik terdekat, maka jadinya peluangnya akan dibagi 2 lagi. Dia bergerak clockwise ataupun bergerak counterclockwise, sehingga kita dapat C/4 untuk kasus tersebut. Ya, seperti biasa, waktu diperoleh dari membagi jarak dengan kecepatan. Ya, jaraknya adalah C/4 untuk peluang setiap storage dipilih, dibagi dengan VC. Didapatkanlah cycle time, sehingga kita dapat throughputnya berapa sih? Berapa kali kita bisa bertransaksi dengan sistem storage ini dalam 1 jam. Oke, itu tadi beberapa engineering analysis dalam menghitung throughput dari carousel system ataupun ASRS system. Semoga bisa dipahami. Sekian dari saya untuk materi hari ini mengenai automated material handling. Terima kasih.